Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 72111419033, Ronde Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Manajer dapat ditemukan pada semua tingkat dan area bisnis perusahaan. Area bisnis perusahaan meliputi keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Adapun sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan informasi. Sebagian sumber daya informasi merupakan tanggung jawab dari CIO. Spesialis informasi. Istilah spesialis informasi menggambarkan karyawan yang tanggung jawabnya memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi perusahaan. Meliputi analisis sistem, programmer, operator, administrasi basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Analisis sistem dan administrator data. Analisis sistem adalah ahli dalam mendefinisikan masalah dalam membuat dokumentasi tertulis di dalam komputer. Adapun administrator data bertugas dalam perancangan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster. Webmaster mempunyai tugas penting dalam melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan, yang kemudian angka statistik ini dapat memberikan informasi penting mengenai keefektifan suatu web tersebut. Spesialis jaringan, programmer, dan operator. Yang pertama, spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data. Yang kedua, programmer membuat kode program komputer yang mengubah data informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian yang ketiga, operator. Operator menjalankan peralatan komputer besar. Struktur organisasi layanan informasi. Perusahaan menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru. Masing-masing kelompok ini dipimpin oleh seorang manajer. Struktur organisasi inovatif. Para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang terdiri dari model sekutu, model platform, dan model terskala. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah pengguna yang menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi disebabkan oleh 1. Dampak pendidikan komputer, 2. Antrian layanan informasi, 3. Murahnya peranti keras, dan yang keempat, peranti lunak siap pakai. Keuntungan komputasi pengguna akhir. IUC memberikan 2 manfaat utama, yakni yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua, mempersempit jasa komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Resiko komputasi pengguna akhir terdiri dari sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali.
Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dalam meraih keunggulan kompetitif. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi ini meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun non-formal yang berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Kantor maya. Kantor maya terdiri dari telekommuting dan hoteling. Telekommuting diperkenalkan karena merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana seorang karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Adapun hoteling digunakan untuk menyempurnakan telekommuting dengan menciptakan suatu fasilitas kantor. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama, keuntungannya. Biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Adapun kerugiannya adalah moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Demikian penjelasan materi sistem informasi manajemen bab 4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.